lagi dengan Lutfi hari ini untuk mata kuliah produksi benih tanaman hortikultura. Pada mata kuliah ini saya akan menerangkan tentang teknik produksi benih varia. Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang pratanam dan perawatan. Nah, pratanam dan perawatan benih teknik produksi benih varia ini nanti terdiri dari mulai persiapan lahan, kemudian persemaian, pengolahan lahan, kemudian penanaman hingga perawatan. Itu perawatan artinya melindungi tanaman kita dari hama penyakit, hama penyakit yang dapat merugikan produksi benih kita. Oke, sebelum masuk ke sana, langkah baiknya saudara mengenal dulu tentang jenis varia. Jadi beberapa jenis varia yang ada di Indonesia yang sering digunakan oleh ibu-ibu itu ada varia belut, ada varia hijau, dan ada varia putih. Mungkin yang sering saudara ketahui adalah varia putih ya. Ini biasanya sering dipakai sayur. Nah, sayur varia ini kalau untuk saudara yang masih remaja-remaja ini jarang sekali yang suka ya karena rasa pahitnya. Tapi justru varia ini banyak vitaminnya. Oke. Makanya karena banyak vitaminnya sehingga benih varia ini diproduksi juga secara besar-besaran oleh penangkar benih hortikultura. Oke. Serat tumbuhnya biasanya varia tumbuh di tanah yang remah, lempung berpasir. Kemudian varia itu juga sebenarnya suka di segala jenis tanah, yang penting adalah tidak mudah tergenang air. Ya, jadi artinya aerasi dan drainasinya baik. Kemudian penanaman di dataran tinggi itu biasanya masuknya berukuran kecil dan tidak normal. Kenapa? Karena di sana kan pencahayaannya kurang. Nah, derajat keasamannya adalah netral, yaitu 5-6, tersedia air cukup dan tidak mengenang. Ya, warna kulit buah akan kurang menarik kalau terjadi kekurangan air. Nah, suhunya biasanya adalah 18-24 derajat Celcius dengan kelembapan 50-70%. Nah, syarat tumbuh lainnya yaitu biasanya tanaman varia termasuk tanaman yang menyerbuk silang, sehingga pada saat saudara melakukan teknik produksi benih, isolasi jarak yang digunakan adalah sekitar 1000 meter, atau kalau misalnya tidak bisa isolasi jarak berarti isolasi barrier atau isolasi waktu yang harus saudara lakukan ya. Jadi seperti itu. Kemudian harus ada rowing untuk menjaga kemurnian genetik benih yang dihasilkan. Kemudian penyiapan lahan, yang pertama adalah harus menetapkan waktu tanam. Waktu tanam yang tepat ini berpengaruh terhadap ketersediaan air dan juga agar tidak pada saat polinasi itu tidak terjadi hujan yang lebat. Kemudian penetapan luas areal produksi ini tergantung kepada produksi yang akan kita capai, target produksi yang kita capai. Kemudian volume produksinya, pasar produksi, dan pembuatan pelaksanaan jadwal kerja. Oke, lahan yang akan digunakan yang jelas harus dibersihkan, kemudian diolah agar tanahnya menjadi gembur, tidak bergumpal-gumpal. Kalau bergumpal-gumpal itu nanti mempengaruhi kepada perakarannya, ya, seperti itu, perkembangan akarnya. Kemudian nanti akan terjadi proses pengolahan, pembajakan, penggaruan, pemasangan musa. Ini pembajakan dan penggaruan ini adalah ada yang menggunakan manual dan ada yang menggunakan tradisional, menggunakan modernnya, mesinnya. Jadi kalau manual biasanya digaru dengan cangkul ataupun dengan menggunakan sapi, biasanya sapi atau kerbau. Nah, kalau ini sudah sangat modern ya. Gitu. Kemudian pencangkulan ini dibalik ya. Tadi itu sama dengan penggaruan tadi sebenarnya. Jadi untuk menggemburkan tanah. Kemudian dibuat bedengan. Jadi menanam varia biasanya digunakan bedengan. Bedengannya adalah panjangnya sesuai dengan ukuran lahan. Kemudian lebarnya itu biasanya adalah 100 cm dengan tinggi 30-40 cm dan lebar parit 100. Tinggi bedengan ini tergantung pada saat musim saudara tanam ya. Kalau musim hujan itu biasanya lebih tinggi, kalau musim kemarau adalah sekian 30-40 ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau sebetulnya ada yang juga menggunakan 80, ada yang 100, tapi yang lebih umum adalah 100 jika menggunakan tanamnya adalah double row. Kemudian sebelum ditanam dilakukan pengapuran untuk mencapai pH netral. Nah, berapa banyaknya kapur yang diberikan tergantung dari pH awalnya.
untuk pH awal kemudian menjadi pH netral membutuhkan berapa banyak kapur. Oke. Itu dikapur, kemudian setelah dikapur dibiarkan dulu, dicangkul dulu, diratakan, kemudian dibiarkan agar pH-nya menjadi netral. Nah, setelah itu dilakukan pemasangan mulsa. Biasanya pemasangan mulsa bersamaan dengan pemupukan dasar ya. Tapi sebelum pemupukan dasar biasanya ditambahkan pupuk organik dulu. Ini untuk memperbaiki tekstur tanahnya ya. Jadi ditambahkan pupuk organik, biasanya rata-rata ada 500 gram per tanaman atau 2 ton per hektar. Ini tergantung di kondisi tanah. Tapi kalau untuk pupuk organik tidak masalah kan, karena pupuk organik itu nanti justru lebih banyak bermanfaatnya adalah di tanaman berikutnya. Oke. Nah, pemupukan dasar itu biasanya 5-7 hari sebelum tanam, sebelum diberi pupuk, bedengan digenangi air, dilep atau disiram agar memudahkan reaksi pupuk tersebut dalam tanah. Kemudian pupuk ditabur secara merata dengan dosis yang digunakan ya. Kalau di sini saya gunakan dosisnya adalah urea 2,5 kg, SP36 3 kg serta KCl 1,5 kg untuk setiap 10 tanaman. Nah, ini nanti tergantung dari perusahaan tempat. Kalau seandainya saudara menjadi petani bermitra dengan perusahaan, maka itu tergantung dengan petani dengan perusahaan mitranya ya. Oke. Kalau menggunakan pupuk NPK, kalau tadi kan pupuk sendiri ya. Kalau menggunakan NPK, pupuk majemuk, maka digunakan dosis 3 kg per 10 tanaman. Kemudian dicangkul, diratakan. Setelah itu kemudian, nah ini ya caranya ya. Jadi diratakan dulu, kemudian dicakul. Nah, setelah itu dipasanglah mulsa. Mulsa yang biasa digunakan adalah mulsa hitam perak. Kenapa hitam perak? Karena nanti peraknya itu memantulkan cahaya sehingga tidak banyak panas yang masuk, sedangkan hitamnya mengikat panas yang masuk ke tanah, dan itu sangat bermanfaat untuk menekan perkembangan hama penyakit, kemudian menekan pertumbuhan bunga dan akan merangsang pertumbuhan akar serta meningkatkan proses fotosintesis. Itu. Nah, pemasangan mulsa juga seperti ini ya. Pemasangan mulsa dilakukan minimal 2 orang. Nah, harus ada tarikan di kanan kiri yang sama. Dan mulsa yang dipasang itu harus benar-benar kuat. Nah, pemasangan pulsa itu biasanya dilakukan di siang hari agar plastik yang digunakan memuai sehingga tidak terjadi pengendorannya pada saat nanti dan ini harus kuat, betul-betul kuat gitu tarikannya. Setelah itu dibuat lubang tanam biasanya secara konvensional saudara bisa membuat pakai kaleng bekas susu, kemudian dibuat lubang-lubang tanam sesuai dengan jarak tanam, atau kalau modern pakai mesin seperti ini ya. Ini pemasangan mulsa secara modern ya, menggunakan mesin ini ada. Kemudian ada juga pemasangan mulsa dengan cara membuat pakai ban. Ini artinya dia sudah melakukan kegiatan kreatif ya, seperti itu. Kemudian penanaman pare bisa tanam langsung karena memang benihnya benih besar ya, benih besar, atau juga bisa dengan cara disemaikan di bedengan persemaian, sehingga nanti sebenarnya dengan persemaian itu akan menghemat penggunaan biji. Kemudian kita juga sudah melakukan kegiatan sortasi bibit ya. Jadi bibit-bibit yang tidak baik itu sudah kita roguing dulu, kita buang, kemudian kita pilih bibit-bibit yang sehat seperti itu. Oke. Nah, persemaian bisa langsung di lahan, bisa juga persemaian di kotak-kotak tadi. Nah, sebelum disemai, sebaiknya benih pare itu karena kulitnya keras diperam dulu sehingga kemudian muncullah di kulanya, baru diletakkan di mini polybag, baby polybag yang ada di tempat persemaian ya. Oke. Nah, ini adalah model bedengan persemaian. Nah, persemaian itu sebaiknya disungkup di mana pada
saat pagi hari hingga sore hari sungkup dibuka agar persemaian terkena matahari. Kemudian pada malam hari ditutup untuk menghindari suhu yang sangat dingin. Nah, biasanya mendekati penanaman itu sungkup dibiarkan terbuka agar tanaman lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan. Oke. Kemudian pindah tanam itu biasanya dilakukan pada 10 HSS atau 10 hari setelah semai atau telah muncul akar. Nah, malam hari sebelum penanaman itu biasanya parit bedengan tempat kita akan tanam itu digenangi air agar lahannya bisa basah ya, sehingga pada saat penanaman akan menjadi bagus. Dan penanaman sebaiknya dilakukan sore hari. Kenapa? Agar bibit yang kita pindah itu nanti tidak layu ya, seperti itu. Oke. Kemudian pada saat melakukan penanaman, posisi yang baik tanaman itu adalah bahwa tanah yang ada di mini polybag itu sejajar dengan lubang tanam kita. Jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi seperti itu ya. Kemudian tanah yang di polybag ini pada saat membuka plastiknya jangan sampai pecah ya. Ini ada teknik memegangnya sendiri ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah yang gambar tengah ini adalah cara penanaman bibit yang terbaik ya. Kalau yang ini terlalu dalam, sedangkan ini terlalu rendah ya, begitu. Jadi ini akan mempengaruhi. Kemudian kotiledon tidak boleh di dalam tanah tapi harus di atas tanah ya, seperti itu. Kemudian penyulaman, sulam dilakukan maksimal umur 7 hari setelah tanam. Jadi kalau sulam bibit itu 7 hari setelah tanam harus dipindahkan agar umur tanamannya bisa sama. Kemudian berikutnya adalah pemeliharaan tanaman. Nah, pemeliharaan tanaman biasanya ada yang pertama pemasangan ajir. Pemasangan ajir yang bagus adalah sebenarnya sebelum pindah tanam ya, agar tidak merusak sistem perakaran. Namun kalau mau memasang setelah pindah tanam, sebaiknya ajir dipasang kurang dari 7 hari setelah tanam. Jadi mungkin kalau kurang dari 7 hari ya berarti kurang lebih 2-3 hari setelah pindah tanam ya, seperti itu. Kemudian ajir yang kita buat panjangnya adalah sekitar 175-200 meter dengan lebarnya adalah 2-4 cm. Nah, pemasangan ajir itu harus sama hadapnya ya. Kalau misalnya bagian bambu dalam menghadap ke depan, semuanya harus menghadap ke depan. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah model ajir yang digunakan di pare, bisa model satu baris, bisa model para-para seperti ini. Silakan saja apa model yang bisa saudara gunakan. Nah, pemasangan ajir seperti ini. Kalau model para-para biasanya ini adalah model sejajar atau para-para ya. Oke, seperti ini ya. Silakan. Oke, ini model para-para ya. Jadi artinya di kanan kiri, kemudian di atas kita berikan. Nah, ini enak sehingga pari-parinya bisa pariannya bisa menggantung ya, menggantung di antara para-para. Kemudian penyiangan dilakukan di sekitar bedengan untuk menghindari pertumbuhan gulma yang sangat tinggi ya. Kemudian pengairan tidak berlebihan, tidak tergenang terlalu lama ya. Nah, kemudian ada pengikatan dan pewiwilan. Tujuan pengikatan agar batang bisa tumbuh tegak dan tidak roboh, ini diikat di ajir. Kemudian pewiwilan dilakukan umur 20-35 HST seperti itu. Ini ya, ini adalah bagian yang diwiwil ya, nomor 1-4, sedangkan yang di atas untuk pertumbuhan buah seperti itu. Kemudian dipangkas itu untuk membersihkan daun-daun cabang-cabang yang tidak bermanfaat. Setelah itu dilakukan pemupukan susulan ya. Pemupukan susulan ini adalah dosis umum, silakan digunakan dosis anjuran ya. Pemupukan 1-2 jaraknya 15 cm, sedangkan pemupukan 3-4 20 cm. Kemudian dilakukan pengendalian hama pare